What's your name? Abdullah. I'm Abdullah. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'arraf ilallahi fir rakha, ya'rifka fis shiddah." Kenalilah Allah di masa lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulit. Pernah ada orang yang sangat terkenal dengan keteguhan berprinsipnya dalam kebenaran. Keteguhan itulah yang menjadi momok bagi penguasa zalim pada zamannya. Dia punya prinsip gak mau dideketin pemerintah dan gak mau juga ngedeketin pemerintah. Orang ini namanya Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Sufyan al-Thawri merupakan seorang ulama masyhur pada masanya dan bahkan sampai saat ini salah satu imam dari imam besar kaum muslimin. Waktu dia berada di Baghdad, khalifah memintanya untuk menjadi hakim. Sedangkan Sufyan al-Thawri gak suka berdekatan dengan para khalifah dan keluarganya. Farah rajul min hasyat Abu Ja'far al-Mansur ila bait Sufyan al-Thawri. Maka Abu Ja'far al-Mansur menyuruh utusannya ke rumah Sufyan al-Thawri untuk memintanya menjadi hakim. Taraqal bab, diketuk pintunya. Fatala Sufyan al-Thawri faqala lah. Kemudian dibukain pintunya oleh Sufyan al-Thawri. Inna amiral mu'minin yad'uk. Utusan berkata, Anda telah dipanggil oleh khalifah. Raha Sufyan ila dar al-khilafah. Maka pergilah Sufyan ke istana khalifah, dan Abu Ja'far terkenal dengan kekerasannya dalam soal kepemimpinan. Beliau adalah penguasa diktator. Abu Ja'far berkata, Ya Sufyan, uriduka an tusbiha qadiyan. Saya ingin kamu menjadi hakim. Teman-teman harus tahu, jabatan hakim banyak orang yang kejar, diincer sama banyak orang. Cuma ulama-ulama besar aja yang gak mau jadi hakim. Jadi, setelah Abu Hanifah menolak tawaran sebagai hakim di Kufah, Khalifah Abu Ja'far melirik Sufyan sebagai penggantinya. Terlebih setelah Imam Abu Hanifah wafat, ya jadi mau gak mau dipaksa sama Khalifah Abu Ja'far, Sufyan al-Thawri ini. Ternyata ditolak oleh Sufyan. Qala ya Amirul Mu'minin, ana la asluh qadiyan. Saya tidak pantas menjadi hakim. Wa ana la urid an akuna qadiyan. Dan saya tidak ingin. Karena bagi Sufyan, jabatan hakim ini sangat beresiko. Takut terjadi kesalahan. Takut salah hukum, nanti di hari kiamat dihukum sama Allah. Faqala bal tusbihu qadiyan. Khalifah berkata, enggak, saya mau kamu menjadi hakim. Qala wallahi la usbihu qadiyan. Maka Sufyan berkata, wallahi saya tidak akan menjadi hakim. Qala ya ghulam an-nat'u was-sayf. Khalifah berkata, siapin kulit dan pedang. Kulit ini biasa dipakai untuk eksekusi. Maksudnya Khalifah enggak main-main dan serius bakal dieksekusi. Maka Sufyan meminta waktu ditangguhkan sampai besok. Anzirni ila ghad. A'tini fursah ila al-ghad. Yani ufakkir fil mawdu'. Biar saya pikirin dulu. Faqala na'am, laka ila al-ghad. Maka dibolehkan oleh khalifah. Falamma kana min al-lail, rakiba Sufyan al-Thawri ala dabatihi. Pada malam hari, Sufyan al-Thawri bergegas mengendarai untanya. Wa kharaja hariba min al-Iraqi kulliha. Dan Sufyan kabur meninggalkan seluruh kepemilikannya di Irak. Kharaja la yadri ila ayna yatawajjah. Dia keluar gak tahu mau pergi kemana. Faqarrara ay yatawajjaha ila al-Yaman. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Yaman. Dalam perjalanan menuju Yaman, jadi orang dulu kalau pergi keluar kota nih misalkan nggak bawa uang banyak-banyak. Kadang uangnya nggak cukup untuk membiayai sepanjang perjalanan mereka. Karena kalau dibawa uang banyak bisa dirampok atau bahkan dibegal. Jadi begal tuh udah ada dari zaman dulu. Jadi bisa memancing pembegalan yang bawa uang banyak. Jadi mereka hanya mempersiapkan sedikit uang untuk kebutuhan secukupnya aja untuk sementara. Kemudian kalau uangnya habis di tengah jalan,
maka mereka cari kerja untuk mendapatkan uang supaya bisa melanjutkan perjalanan ke tujuan utamanya, seperti mencari pasar di suatu daerah dan mengelilingi pasar tersebut untuk mendapatkan pekerjaan dari warga sekitar, seperti bekerja sebagai pengangkut barang atau bantu ngejualin barang, atau sebagai penjaga toko atau penjaga kebun atau kuli bangunan, ngumpulin uang dengan kerja di pasar untuk bekal misalkan sebulan. Kemudian setelahnya keluar dan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Sufyan menawarkan dirinya kepada pemilik kebun untuk bekerja di kebunnya. Ajjara nafsahu Sufyan ats-Tsauri 'inda sahibi bustan. Wa kana Abu Ja'far al-Mansur qad 'ammama 'alaihi. Jadi Abu Ja'far al-Mansur telah mengedarkan sebuah surat ta'mim, anna man qabada 'ala Sufyan ats-Tsauri hayyan aw mayyitan falahu sunduq min adz-dzahab. Bahwa siapapun yang menangkap Sufyan ats-Tsauri hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan hadiah 1 peti emas. Ajjara nafsahu 'inda sahib al-bustan. Maka Sufyan ats-Tsauri menawarkan dirinya kepada pemilik kebun untuk mempekerjakan dirinya. Wa sahib al-bustan ma yadri anna hadha Sufyan ats-Tsauri. Dan pemilik kebun gak tahu kalau orang yang di hadapannya yang melamar pekerjaan adalah Sufyan ats-Tsauri. Dan Sufyan ats-Tsauri akhirnya merasakan hidup menderita sebagai buruh upahan hanya untuk menghindar dari khalifah. Zaman dulu TV, koran, internet belum ada, jadi berita nggak cepet. Ditambah lagi nggak ada foto bahwa misalkan orang ini sebagai buronan. Jadi orang yang pernah lihat langsung aja tahu kalau ini Sufyan ats-Tsauri. Jadi kalau Sufyan ats-Tsauri sedang berjalan ke suatu tempat, orang-orang nggak akan tahu bahwa dia adalah Sufyan ats-Tsauri, kecuali yang sudah tahu dari kerabatnya misalkan, atau dari muridnya. Fa'ajjara nafsahu li sahibil bustan. Maka Sufyan ats-Tsauri menawarkan dirinya ke pemilik kebun. Ala darahim limuddati syahr, dibayar untuk sebulan supaya bisa lanjutin perjalanannya ke Yaman. Fa minal ayyam qala lahu sahibul bustan. Pas di hari-hari kerja, pas hari kerja Sufyan, pernah dia dipanggil oleh pemilik kebun. Ya ghulam, ta'al. Hai nak, kemari. Ghulam itu maksudnya pembantu. Ya ghulam, ya khadim. Jadi maksudnya pembantu kesini. Faja'a Sufyan ats-Tsauri wa huwa imam ad-dunya. Maka datanglah Sufyan, seorang ulama peradaban Islam yang bekerja sebagai penjaga kebun. Faqala na'am, kata Sufyan, iya. Qala ahdir lana 'inaban hulwan, ana wa dhaifi hadha. Bawakan kami, jadi lagi ada tamu, bawakan kami anggur yang manis. Ahdara 'inaban wa wada'ahu baina yadayhi. Dibawakan anggurnya, fa'akala fa idza huwa hamid. Maka dimakanlah buah anggur itu dan ternyata rasanya kecut. Qala hadir lana hulwan fa dhahaba wa takhayyar. Disuruh lagi sama pemilik kebun, ambilin anggur yang manis. Maka dipilih menurut Sufyan yang dikiranya manis. Wakhtara qitfan akhar wa jaa wa wada'ahu baina yadayhi. Maka dipetik lagi yang kira-kiranya matang. Setelah terkumpul, disuguhin lagi dan ternyata fa'idha huwa hamid. Rasanya kecut juga. Qala ma ta'rif al-hilw min al-hamid? Kata pemilik kebun, gak bisa ngebedain apa, mana yang manis, mana yang kecut. Qal, wallahi ma'arifu. Enggak, saya enggak tahu. Qala ajaban limadha? Maka kaget si pemilik kebun. Kok bisa? Kenapa? Qal, li'anni lam akul min al-bustan wala habbat min al-'inab. Kata Sufyan, karena saya belum pernah nyobain sebutir anggur pun dari kebun bapak. Qala limadha? Kenapa? Qal, li'annaka lam ta'dhan li. Kata Sufyan, karena kamu belum mengizinkan saya untuk mencicipinya.